Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Mr. L di berbagi tutorial. Pada video kali ini Mr. L akan sharing dengan teman-teman tentang bagaimana cara setting komputer klien pada ANBK 2021 untuk moda semi online, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Jadi teman-teman, memang ada perlu beberapa setting yang harus teman-teman lakukan agar komputer klien pada moda semi online ini dapat menjalankan exam browser seperti ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini Mr. L akan menjelaskan sedikit tentang topologi jaringan ANBK untuk moda semi online. Mungkin tidak begitu lengkap, namun setidaknya saya harap teman-teman cukup nanti bisa memahami dengan penjelasan dari Mr. L. Yang pertama, di sini server pusat itu harus nanti terhubung dengan server PC server ANBK di lembaga atau satuan madrasah teman-teman semua. Dan teman-teman harus melakukan sinkronisasi terlebih dahulu. Untuk tutorial bagaimana cara melakukan sinkronisasi, teman-teman bisa melihat video di atas ini ya. Silahkan bisa teman-teman klik kalau teman-teman belum melakukan sinkronisasi. Nah, setelah semua soal terunduh, daftar peserta terunduh dan siap dijalankan, maka di dalam komputer server ini seharusnya ada dua LAN card ya, ada dua RJ45, yang satu terhubung ke internet untuk terhubung ke server pusat, dan yang satu LAN card itu terhubung ke switch hub. Nah, dari switch hub ini nanti akan terhubung ke klien, teman-teman. Nah, kurang lebih topologi jaringannya seperti ini. Jadi kalau untuk moda semi online itu yang terhubung ke internet, yang terhubung ke server pusat itu hanya PC server saja, PC server di satuan pendidikan masing-masing, entah di sekolah atau di madrasah. Nah, sedangkan klien itu tidak terhubung langsung ke internet, namun terhubung ke PC server. Nah, kurang lebih seperti inilah gambarannya ya. Langsung saja, yang pertama teman-teman harus persiapkan dulu komputer klien. Apa saja yang harus disiapkan untuk komputer klien ini? Yang pertama, teman-teman harus cek dulu versi sistem komputer kliennya. Apakah dia 32 bit atau 62 bit. Nah, teman-teman bisa cek ini di komputer atau laptop klien teman-teman semua. Caranya, teman-teman bisa masuk ke Windows Explorer ya. Terus di sana nanti ada disk PC atau Mac komputer atau apa, mungkin beda-beda ya tiap klien. Silahkan klik kanan pada disk PC atau Mac komputer, lalu klik properties. Maka nanti akan ada gambar seperti ini. Silahkan teman-teman cek sistem tipenya. Operating sistemnya itu 64 bit atau 32 bit. Kenapa ini harus teman-teman cek? Karena ini nanti akan mempengaruhi pilihan teman-teman itu memilih exam browser, dan Chrome-nya nanti akan berpengaruh pada ini. Gitu, teman-teman harus pastikan dulu kliennya itu 32 bit atau 64 bit. Lalu langkah selanjutnya, pastikan seluruh komputer klien itu sudah ada exam browsernya. Sudah ada exam browsernya ya. Nah, untuk exam browser teman-teman bisa cek di video deskripsi. Di sana juga sudah Mr. L siapkan untuk exam browser 32 bit atau 64 bit. Oke, pastikan ada exam browsernya ya, pastikan ini. Nah, teman-teman, di langkah pertama tadi sudah Mr. L jelaskan 32 bit atau 64 bit untuk sistem operating system kliennya. Nah, teman-teman pilih nih, kalau operating sistemnya 32 bit berarti teman-teman menggunakan exam browser yang 32 bit. Kalau operating sistemnya 64 bit berarti teman-teman pilih exam browser yang 64 bit. Untuk selanjutnya, teman-teman copy exam browser entah 32 atau 64 sesuai OS di komputer kliennya. Pastikan di sana nanti ada file yang seperti ini ya. Langkah pertama, sebelum teman-teman memasukkan atau copy exam browser ke komputer klien, sebelum mengcopy ya,
Yang pertama, matikan dulu antivirus atau Windows Defender di komputer klien. Jadi di komputer klien itu pastikan tidak ada antivirus dan tidak ada Windows Defender. Atau cara ini bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan cara exclusion ya, exclusion folder. Teman-teman bisa menggunakan cara itu. Bentar. Nah, setelah antivirus mati atau Windows Defender mati, langkah selanjutnya adalah teman-teman buat sebuah folder di directory C. Buat sebuah folder, misalnya teman-teman kasih saja nama exam browser seperti itu. Lalu teman-teman copy exambrowser.rar tadi yang 32 bit atau 64 bit sesuai OS operating system komputer kliennya. Buat folder, lalu copy masukkan di dalam folder yang baru teman-teman buat. Setelah itu ekstrak exam browsernya di dalam folder tersebut dan pastikan isinya sekian banyak itu, kurang lebih ada 14 atau 15 ya. 15 itu kalau Mr. L hitung. Nah, kenapa harus matikan antivirus dulu teman-teman? Karena biasanya exam browser ini nanti akan terbaca virus. Dan kalau Windows Defender teman-teman atau antivirus teman-teman itu masih hidup, maka nanti hasil ekstrakannya itu akan ada yang hilang, otomatis dihapus oleh Windows Defender. Apalagi kalau teman-teman itu menggunakan Windows 10. Nah, jadi Windows Defendernya Windows 10 ini sangat ganas teman-teman. Ada dia yang nggak suka langsung dihapus gitu. Makanya di poin pertama teman-teman harus mematikan dulu antivirus atau Windows Defender yang ada. Kalau untuk antivirus bisa di uninstall saja, untuk Windows Defender teman-teman bisa disable, bisa dinonaktifkan. Lalu langkah selanjutnya adalah pastikan file hasil ekstrak lengkap ya, jangan sampai ada yang terhapus. Yang berikutnya, exam browser client sudah siap digunakan ketika teman-teman cek seluruhnya lengkap dan tidak ada yang hilang. Oke. Lalu langkah yang ketiga adalah pastikan di dalam komputer klien itu terinstall web browser Chrome. Wajib ya, harus menggunakan Chrome versi 67 ke atas. Dan sekali lagi, sesuaikan web browser teman-teman ini sesuai dengan bit OS komputer klien. Jadi Chrome itu juga ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, teman-teman harus menyesuaikan juga. Kalau nanti download Chrome, pastikan Chrome-nya itu sesuai dengan OS teman-teman agar tidak terjadi crash gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah setting IP komputer klien menjadi statis dengan segmen 0. Segmen 0 itu yang ini teman-teman, setelah 168. Nah, ini segmen 0. Oke. Jadi jangan sampai salah ya, harus segmen 0 wajib. Nah, yang harus teman-teman lakukan untuk melakukan setting di komputer klien, setting IP di komputer klien. Yang pertama teman-teman search di pencarian komputer teman-teman. Ini nanti Mr. L mencontohkan untuk Windows 10 ya. Kak cari untuk setting, lalu pilih network and internet, lalu klik change adapter option. Lalu klik kanan pada Ethernet, pilih status, klik properties, lalu nanti akan muncul pop up, pilih IPv4, klik 2 kali, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Set IP-nya menjadi segmen 0. Dan untuk belakang segmen 0 ini kan ada 0 terus titik 1 gitu ya. Nah, untuk belakangnya 0 ini bebas teman-teman. Yang penting tidak tabrakan atau tidak sama antara satu klien dengan yang lain. Yang kedua, tidak boleh IP 200 atau IP 199 yang biasanya 199 ini diset untuk PC server. Nah, kurang lebih nanti pencariannya seperti ini. Jadi teman-teman ke search lalu cari setting dan teman-teman bisa lihat di sini ada gambar setting ya. Nanti teman-teman klik situ saja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman pilih network and internet ya. Pilih network and internet. Setelah teman-teman klik, nanti akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Cari tulisan change adapter option. Change adapter option. Nah, setelah teman-teman klik change adapter option, nanti akan muncul mungkin beberapa Ethernet, ada WiFi dan ada kalau teman-teman pakai kabel nanti kan harus pakai kabel ya.
nanti akan ada muncul Ethernet seperti ini. Cari Ethernetnya atau cari koneksi Ethernetnya yang RJ45 yang pakai kabel. Lalu teman-teman klik kanan Ethernet, pilih status, klik status. Setelah itu nanti akan muncul status Ethernet tersebut. Lalu teman-teman klik properties. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman klik 2 kali pada IPv4 ya. Klik 2 kali IPv4 dan akhirnya muncul tampilan seperti ini. Nah, di tampilan ini nanti teman-teman set seperti yang di atas tadi ya. Jadi set IP menjadi segmen 0. Untuk belakang segmen 0 bebas asalkan tidak sama dengan klien lain dan selain IP 199 atau 200. Nah, ini contohnya, contoh penulisannya 192.168.0.x. Nah, X di sini boleh bebas ya, dari 1 sampai 254, namun tidak boleh sama antara IP klien 1 dengan yang lainnya, dan tidak boleh IP 200 atau IP server. Nah, sedangkan untuk IP server pada tutorial yang sudah Mr. L sampaikan di instalasi VHD pada PC server itu diset dengan IP 199. Jadi teman-teman boleh untuk angka X ini boleh IP 1 sampai 254 selain 199 atau 200. Nah, itu untuk setting IP klien. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau tidak paham silahkan diulangi lagi videonya. Lalu langkah yang kelima, pastikan komputer klien tidak terkoneksi dengan internet. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah apabila klien itu menggunakan laptop. Ini yang akan jadi masalah nanti. Karena di laptop, kalau teman-teman menggunakan laptop yang ada WiFi dan RJ45-nya, nanti pastikan WiFi-nya itu disable atau mati ya. Jadi teman-teman harus mematikan setting WiFi kalau teman-teman menggunakan klien berupa laptop agar tidak terhubung dengan internet. Oke. Nah, kalau itu sudah teman-teman lakukan semua, maka kita siap menjalankan exam browser. Nah, untuk menjalankan exam browser, teman-teman kembali ke direktori tadi, direktori C yang teman-teman sudah set tadi. Namun sebelumnya teman-teman harus menjalankan terlebih dahulu VHD pada komputer server. Jadi jalankan dulu VHD-nya. Kalau VHD di komputer sudah jalan, baru exam browser ini bisa dijalankan. Nah, setelah VHD sudah dijalankan, teman-teman bisa klik untuk icon yang bergambar seperti ini pada exam browser yang sudah teman-teman copy di direktori C tadi. Setelah teman klik 2 kali, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Klik saja run yang ada di kotak biru paling besar itu. Lalu nanti muncul halaman login. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada konfirmasi data peserta setelah teman-teman login. Dan yang paling penting di sini adalah nanti ada perintah untuk memasukkan token. Jadi konfirmasi data peserta ini nanti akan memuat seluruh informasi data peserta tersebut. Tapi untuk token ini tetap kosong. Nah, token ini nanti diinput oleh siswa atau peserta ANBK yang didapatkan melalui komputer server. Jadi untuk tokennya nanti ada di komputer server. Nah, untuk selanjutnya pengerjaannya teman-teman bisa cek juga simulasi ANBK. Insya Allah Mr. L juga sudah ada videonya. Untuk link videonya teman-teman bisa lihat di link di atas, teman-teman bisa klik saja. Dan itulah teman-teman bagaimana cara setting komputer klien pada ANBK 2021 moda semi online. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.